Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada sehat? Nah, sekarang silahkan pimpin untuk berdoa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, silakan baca Al-Qur'annya dulu. Ambil Al-Qur'annya, Nak. Yang lain silakan didengarkan dulu ya. Nah, silahkan yang memimpin nyanyi Indonesia Raya lagi ya. Siapa yang jadi dirijennya? Silahkan ke depan. Siapa? Silahkan. Indah. Yang lain boleh berdiri dulu sebentar. Nah,
Ya, silakan duduk lagi ya. Untuk hari ini siapa temannya yang tidak datang? Hadir semua? Berarti lengkap ya? Nah, jadi pada pertemuan ini, pada bidang studi KKA atau yang dinamakan dengan coding dan kecerdasan artifisial. Pada kesempatan ini, materi yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang AI atau Artificial Intelligence atau yang dinamakan dengan kecerdasan buatan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, di mana nanti, yang lain tolong perhatikan, yang mana nanti kamu paham atau bisa mengetahui apa itu AI, bagaimana manfaatnya, bagaimana resikonya, kemudian apa yang sudah kamu lihat nanti dalam kehidupan sehari-hari yang sering digunakan, yaitu menggunakan AI. Nah, kita lihat yang pertama yaitu pemanfaatan atau kecerdasan buatan dalam dunia edukasi. Dunia edukasi itu adalah dunia pendidikan. Jadi apa itu AI? AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin berpikir, belajar, dan membuat keputusan layaknya manusia. Jadi ini dia, AI itu apa? Jadi dia adalah sebuah alat teknologi sebuah mesin, yang mana mesin itulah yang berpikir, dia yang belajar, kemudian dia yang membuat keputusan layaknya sebagai seorang manusia. Mengapa di dalam pendidikan ada AI? AI itu dapat meningkatkan efisiensi pembelajaran. Nah, AI itu dapat meningkatkan efisiensi pembelajaran, memberikan pengalaman belajaran yang diferensiasi dan membantu pendidik dalam berbagai tugas. Bukan pendidik saja, kamu sebagai siswa juga bisa dibantu oleh AI. Contohnya seperti apa? Melaksanakan tugas atau menjawab PR. Nah, lanjut. Peran AI di dalam pendidikan. Yang pertama, untuk tugas administrasi. AI itu membantu guru menilai tugas, mengatur jadwal, dan mengelola laporan siswa. Jadi bagi dunia pendidikan, AI ini bisa dia menilai tugas kamu. Contohnya nanti di dalam kuis, ya. Kemudian pembelajaran yang dipersonalisasi. AI menyesuaikan materi sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar siswa. Kemudian asisten virtual atau chatbot. Chatbot itu AI dapat menjawab pertanyaan siswa secara real time. Nah, nanti kamu ketik di chatbot itu,
dia akan muncul langsung jawaban. Tanpa kamu berpikir, langsung AI yang menjawab. Contoh AI dalam pembelajaran. E-learning berbasis AI, sistem pembelajaran daring yang menyesuaikan kurikulum sesuai dengan perkembangan siswa. Kemudian aplikasi deteksi kesulitan belajar. AI menganalisis data siswa untuk mengidentifikasi kesulitan akademik. Jadi AI ini banyak contoh-contohnya di dalam pembelajaran. Kemudian AI dalam evaluasi dan penilaian. Dia bisa menganalisis perform siswa secara otomatis. Kemudian mendeteksi plagiarisme. Tahu plagiat? Jadi plagiat itu artinya orang yang mencontoh. Misalnya, Uki membuat tugas. Dia ambil tugas Moza. Nanti bisa Ibu mendeteksi apakah tugas Uki ini betul Uki yang membuat atau contekan dari teman. Itu keuntungan dari AI. Pembuatan soal ujian otomatis. Misalnya kita ingin membuat soal ujian, di AI dapat menghasilkan soal berdasarkan tingkat kesulitan. Ibu buat soal di situ, tingkat kesulitannya seperti apa. Dia akan muncul. Sebenarnya kamu sudah sering mempraktekkan bagaimana manfaat AI itu di kehidupan. Karena apa? Karena kamu semuanya sudah pakai HP atau smartphone. AI untuk inklusif dalam pendidikan. Penerjemah AI untuk bahasa isyarat. Membantu siswa dengan berkebutuhan khusus. Jadi AI itu untuk siswa yang berkebutuhan khusus. Misal, kalau di sekolah kita kan tidak ada yang berkebutuhan khusus. Misalnya ada siswa itu yang tunanetra. Misalnya dia tunanetra, bisa memakai AI juga. Bukan orang yang bisa melihat saja yang bisa menggunakan AI, tetapi orang tunanetra juga bisa menggunakan AI. Kemudian memudahkan siswa dengan disabilitas dalam memahami materi, membantu dia memahami materi. Kemudian kesulitan membaca dan menulis. Misalnya dia sulit membaca dan menulis, dia letakkan di situ kata-kata kursornya, dia akan keluar suara apa bacaannya. Misalnya si A tidak pandai dia membaca, berarti dia bisa mendengar. Berarti dia tahu nanti apa isi tulisan itu. Nah, manfaat AI dalam dunia pendidikan, meningkatkan keterlibatan siswa. AI membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Berarti AI itu kita bisa membuat pembelajaran itu menarik dan interaktif. Akses pendidikan yang luas, memungkinkan pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Maksudnya di sini kan ada akses pendidikan yang lebih luas. Contohnya, Ibu izin hari ini, tetapi tugas Ibu bisa masuk badan Ibu yang tidak ada di sini, tetapi tugasnya ada. Kenapa? Karena nanti kamu punya akunnya masing-masing atau ada nanti kuisnya. Nah, tantangan dan kendala AI dalam pendidikan. Yang pertama, keterbatasan akses teknologi. Di mana tidak semua siswa memiliki akses ke perangkat AI. Maksudnya di sini ada kemungkinan siswa itu yang tidak ada aksesnya. Sebagian ada. Itu tantangan yang pertama.
Yang kedua, privasi dan keamanan data. AI harus melindungi data siswa dan guru. Nanti mana tahu data kita masukkan ada yang pembobol data. Bisa enggak data kita diambil? Bisa. Kan itu yang banyak hacker sekarang kan? Kemudian ketergantungan pada teknologi. AI sebaiknya menjadi alat bantu, bukan menggantikan peran guru. Nah, jadi di sini itu tantangan dan kendalanya. Kendalanya apa? Itu tadi, tidak semua kamu yang punya handphone. Misalnya ada handphone, datanya enggak ada. Jadi enggak juga bisa digunakan. Masa depan AI dalam pendidikan. AI dalam pengembangan kurikulum, AI dapat membantu penyusunan materi ajar. AI dalam simulasi dan pelajaran berbasis simulasi. Kemudian AI mendukung pembelajaran sepanjang ayat untuk semua usia. Nah, jadi kesimpulannya apa? AI memiliki potensi besar dalam dunia pendidikan dan meningkatkan efisiensi, personalisasi, dan aksesibilitas pembelajaran. Meskipun ada tantangan seperti privasi data dan ketergantungan teknologi, AI dapat menjadi alat bantu yang memperkuat peran pendidik, bukan menggantikannya. Dengan pemanfaatan AI yang bijak, AI dapat membawa perubahan positif bagi masa depan dan pendidikan. Jadi AI ini kita ambil yang positifnya, yang mana nanti kamu bisa memanfaatkannya dalam dunia pendidikan. Jadi harapan Ibu, gunakanlah AI itu untuk hal-hal yang positif, bukan untuk hal-hal yang negatif. Kira-kira sudah ada pengetahuan baru? Sudah ada di dalam pikiran kamu, oh AI itu ini dia. Jadi AI itu dalam kehidupan kamu yang sudah kamu pakai seperti apa? Apa contohnya? Seperti HP kamu ya. Di HP itu ada enggak YouTube-nya? Ada. Itu AI enggak? Iya. Pernah enggak kamu belajar seperti apa? Bukan belajar, membeli pakaian atau membelanja online. Apa aplikasi yang digunakan? Shopee. Apalagi? Di TikTok, Lazada, dan lain sebagainya itu menggunakan AI. Di situ kita nampak bisa memilih, ada gambarnya, ada harganya. Jadi AI lah yang melakukan fungsi yang seperti itu. Paham itu? Nah, kalau sudah paham, nanti Ibu tayangkan sebuah video. Kamu lihat video itu, kemudian kamu jawab LKPD yang Ibu berikan tiap-tiap kelompok. Kemudian per kelompok nanti menampilkan hasil diskusinya di depan, dan yang lain kalau ada pertanyaan nanti boleh bertanya. Yang lain menanggapi ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kira-kira sudah paham apa itu AI? AI itu adalah artificial intelligence ya. Kamu tulis nama kelompoknya ya. Iya, kelompok 2. Ini kelompok 3 ya.
Ya, kamu kelompok 4 ya. Sini kelompok 1 ya. Bikin namanya. Jadi yang akan dijawab ini, kemudian 2, 3, 4 ya. Ya, nama kelompoknya berapa? Buat nama 3 orang, kamu sekelompok buat 3. Ya. Iya. Namanya alah 3 kan? Nah, coba kalau kita lihat bersama, ini ada sebuah video yang Ibu lihat atau yang Ibu dapatkan di Instagram. Tunggu dulu ya. Itu juga AI. Kamu nonton YouTube, lalu ada caption yang muncul otomatis di bawah. Itu juga kerja AI. Terus ada lagi Google Assistant yang bisa bantu dengerin kamu. Bahkan tanpa kita sadari sebenarnya sudah kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Contohnya, waktu kamu belanja Nah, coba itu. dan mereka kasih rekomendasi produk yang sesuai selera kamu. AI, Google Maps yang bantu kamu. Itu apa itu? Google Maps. Nampak Aidil? Nah, Benamus itu.
Perhatikan video dulu, Beko sudah ikut. Nah, kita ulang lagi. Ya, sekali lagi. Kira-kira sudah paham? Ada nampak? Ada tahu apa-apa bentuk AI? Nah, dari kamu mengamati satu kali tadi, apa saja AI yang ada di dalamnya? Google Map. Apalagi? YouTube. Apalagi? Tempat belanja online. Ada berapa di dalamnya? Ada 3. Nah, yang lain mungkin belum paham. Kita lihat satu kali lagi. Kamu tahu nggak? Yang pakai Google Bicara itu. Yang enggak bisa dia tulis baca kan tekan mic-nya. Ngomong kita di situ. Nah, kira-kira sudah paham apa itu AI? Ya, sekarang silahkan kerjakan LKPD-nya, tulis nama. Udah dibuat namanya? Ya, ini kamu jawab. Nah, menurut pendapatmu, apa itu AI? Ini lagi, apa manfaatnya? Kemudian, apa resikonya? Apa pendapat kelompokmu dengan penggunaan AI ini? Nomor 2, 3, 4. Iya, nomor 1, nomor 2, 3, 4. Kan ada 4 pertanyaan. Nah, dari yang kalian amati tadi, dari yang ibu jelaskan, menurut pendapat kamu itu apa? Apa nak? Menurut pendapatmu, apa itu kecerdasan artifisial? Kalau ibu jalehan tadi, lah dicalia video dari Instagram yang dijelaskan oleh apa tadi? Iya, pendapat kamu. Bagaimana menurut kamu AI itu? Kemudian pertanyaan yang kedua, apa manfaat utama dari AI? Pertanyaan ketiga, apa resikonya atau dampak negatifnya? Yang keempat, apa pendapat kelompokmu tentang penggunaan AI itu? Menurut kalian di kelompok penggunaan AI bermanfaat atau apa? Kan sudah kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Nah namu enak. Nah, apa AI itu? Terus langsung kasih ko pertanyaan nomor 2. Silakan bekerja. Ya. Ke soal nomor 1. Menurut pendapatmu, apa itu kecerdasan artifisial? Jawab ini. Dah. Langsung, apa manfaat utama dari AI? Apa resikonya atau dampak negatifnya? Kemudian apa pendapat kelompokmu tentang penggunaan AI ini? Nah, 4 pertanyaan. Paham? Cici? Oh. Apa Indah? Tahunya kok yang 2, 3, 4. Nomor 1, apa kira-kira pendapat awak tentang AI itu?
AI itu apa? Pengertian AI. Pengertian AI menurut awak itu apa? Bisa kan Uki? Saya. Termenung bana siapa idealnya ya? Masuk bana pembelajaran AI-nya ideal. Kenapa ideal? Sakit kepala? Kalau ndak muat di sini sambung aja ke bawah jawabannya. Ya. Apa? Nggak siap? Silahkan.
Sudah selesai? Sedikit lagi. Bu beri waktu 5 menit lagi ya. Iyo, kalau ndak muat di situ sambung ke bawah. Nah, siap. Misalnya ndak ikut untuk jawaban nomor 2, nomor 3. Misalnya ndak muat sambung ke bawah. Sudah siapnya, Bu? Sudah siap semua kelompok? Kelompok 4 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Belum. Kita tunggu ya, satu kelompok lagi belum selesai. Sudah. Nah, Mbak perhatikan. Sekarang waktunya untuk tampil ke depan. Kita minta perwakilan masing-masing kelompok untuk tampil ke depan, menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok lain, tolong tidak ada yang bersuara. Tolong tenang dulu ya. Kita hargai teman kita yang menyampaikan pendapat di depan kita bersama. Pendapat teman itu adalah berharga bagi kita ya. Kita tidak melihat apakah pendapatnya itu salah ataupun benar. Yang penting kita lihat dulu, kita dengarkan. Jangan mencemeh teman yang ada di depan. Dan silakan untuk kelompok 1 dulu tampil ke depan. Silakan perwakilan kelompok 1. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya dari kelompok 1. Hasil diskusi kelompok kami. Ya. Ada pertanyaan? Jadi menurut kelompok 1 tadi apa manfaat dari AI?
Mempermudah. Apa tadi kata kelompok 1? Yang mendengar, yang menyimak? Iya, mempermudahkan pekerjaan. Jadi resiko AI menurut kelompok 1 tadi apa? Yang menyimak. Apa resikonya? Apa menurut kelompok 1 tadi? Iya, malas berpikir. Dah, ada pertanyaan untuk kelompok 1? Tidak. Kalau tidak, kita beri A+ dulu untuk kelompok 1. Nah, silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kelompok 2, silakan semangat lagi dari kelompok 1. Silakan Cici. Citra capek lah. Membaca menyo. Baca. Menurut kelompok kami, AI itu adalah ini. Kemudian, manfaat AI adalah resiko AI ini. Menurut kelompok kami, penggunaan AI itu seperti apa? Dan membacakan saja, silakan. Siapa Ningsih? Nah, silakan. Diskusi ini mudah nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, bacakanlah. Kami dari kelompok ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Keraskan suaranya, nak, tidak jelas. Adalah teknologi yang memungkinkan mesin berpikir, belajar dan membuat keputusan. Bukan al ya, AI. Kedua, apa manfaat utama dari AI? Untuk mempermudahkan belajar dan mempermudahkan pekerjaan. Apa resiko atau dampak negatif? Jadi malas berpikir. Apa pendapat kelompokmu tentang penggunaan AI ini? AI memiliki potensi besar dalam dunia pendidikan dengan meningkatkan efisiensi, personalisasi dan aksesibilitas pembelajaran meskipun ada Apa? Tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, beri A+ dulu untuk kelompok. Koilah Sophie. Koilah. Dah, itu penampilan dari kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Dah, jadi untuk tampil itu usahakan yang jelas ya. Jangan cepat-cepat. Jangan tergesa-gesa, nak. Dah, kelompok 3 lagi. Siapa kelompok 3? Moza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kedua, apa manfaat utama dari AI? Manfaat utama dari AI untuk membantu kita mencari informasi, juga dapat memudahkan kita dalam sebuah aktivitas. 3. Apa resiko atau dampak negatifnya? Seperti kejenuhan, sosialitas lingkungan berkurang, membuat malas berpikir. Apa pendapat kelompokmu tentang penggunaan AI ini? Pendapat dari kami, AI sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Tidak? Sudah paham semua? Sudah. Jadi menurut kelompok mereka apa tadi AI itu? Bagi yang menyimak. Iya. Jadi AI itu alat teknologi. Apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Mempermudah. Iya. Silahkan ditutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah beri aplaus untuk kelompok 3. Nah, selanjutnya kita persilahkan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah perwakilan dari kelompok 4 untuk mempresentasikan diskusi kami mengenai AI. 1. Menurut pendapatmu apa itu kecerdasan artifisial atau AI? AI adalah alat teknologi yang memungkinkan kita berpikir untuk bisa mengerjakan tugas dari sekolah. 2. Apa manfaat utama dari AI? Memudahkan kami untuk mencari informasi tugas dan memudahkan mengerjakan tugas dari guru. 3. Apa risiko atau dampak negatifnya? Kita bisa menjadi malas berpikir dan selalu bergantung kepada AI. 4. Apa pendapat kelompokmu tentang penggunaan AI ini? Bagi kami AI sangat bagus karena AI dapat membantu menyelesaikan tugas. Itu saja kasih kami dari kelompok 4. Kalau jika ada salah mohon dimaafkan. Taufik Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah beri aplaus untuk kelompok 4. Nah, jadi dari diskusi tadi kira-kira sudah terbayangkan apa itu AI? Sudah. Apa itu AI? Iya, alat teknologi yang berupa mesin yang mana cara kerjanya itu seperti manusia. Dia dibuat sedemikian rupa yang mana cara kerjanya itu sama seperti manusia. Apa manfaatnya? Apa tadi? Apa manfaatnya? Memudahkan kita dalam mengerjakan tugas. Apalagi? Dalam berbelanja. Apalagi? Dalam mencari tempat yang akan kita tuju. Itu menggunakan apa kita? AI. Apa jenis aplikasinya? Google Map. Kalau kita ingin belanja online, apa yang kita gunakan aplikasinya? Iya. Nah, berarti AI itu sangatlah membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita di kehidupan sehari-hari malas berjalan atau keluar menggunakan ojek
online. Ojek online perlu kita panggil-panggil, Pak, sini. Tidak. Menggunakan apa kita? Aplikasi. Kita pakai aplikasi Gojek. Iya kan? Ya enggak? Di situ kita pesan, datanglah tukang ojeknya. Tidak perlu kita berjemur di tepi jalan seperti ini dengan panasnya terik matahari, menunggu ojek, menunggu angkot. Bukan seperti itu lagi. Tetapi kita duduk manis di rumah, pegang handphonenya, kita buka aplikasi, pesan kemana arah dan tujuannya. Senang enggak belajar menggunakan AI? Senang sekali. Kenapa? Kamu di rumah sudah menggunakan AI. Tidak ada lagi siswa zaman sekarang yang tidak menggunakan AI. Sedangkan orang tua saja sudah kecanduan dengan AI. Bisa kamu lihat di Facebook kan? Lihat foto yang berubah bentuk itu. Itu kerjaan siapa? Iya, kerjaan si AI. Kerjaan si AI itu. Orang tua bisa jadi muda. Orang muda bisa jadi tua. Kerjaan siapa? Kerjaan si AI. Sudah paham? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan dikumpulkan LKPD-nya ke depan. Sophie tadi belum masuk. Nah, jadi tadi sudah kita laksanakan diskusi tentang AI, yaitu tentang apa itu AI, pengertian AI. Pengertian AI kamu sudah paham, manfaat AI kamu sudah ketahui. Kemudian resiko penggunaan AI itu kamu sudah tahu. Jadi harapan Ibu, setelah kamu mempelajari AI ini, karena kamu sudah mengetahui apa resikonya, jadi gunakanlah AI itu untuk hal yang positif. Dan jangan gunakan AI itu untuk hal yang iya. Nah, dari pembelajaran tadi, kira-kira apa pelajaran terpenting yang kamu peroleh hari ini? Apa? Menurut pendapat Ananda, apa kira-kira pembelajaran yang paling penting yang kamu dapat dari diskusi kita hari ini? Silakan. Apa? Iya, menambah pengetahuan tentang AI. Apa lagi? Apa? Keras-keras kan nak? Apa? Menambah pengetahuan kita tentang AI. Ya, jangan suara. Dengarkan dulu temannya berpendapat sebentar ya. Apa?
Iya, mengetahui dampak negatif penggunaan AI. Apalagi? Yang penting? Masih ada? Enggak? Berarti ada dua hal yang terpenting yang sudah dapat kamu ketahui pada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita mengetahui apa itu AI. Yang kedua, kita tahu dampak dari penggunaan AI itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana kamu akan bersikap terhadap teknologi AI? Apa sikap kamu terhadap teknologi AI yang sudah berkembang di kehidupan sehari-hari? Iya, menggunakannya dengan sebaik-baik mungkin. Bagus. Apalagi? Apalagi kira-kira? Memanfaatkannya dengan sesuai kebutuhan kita. Apalagi? Apalagi Satria? Berarti sudah ada dua ya. Memanfaatkannya sesuai kebutuhan. Apalagi? Apa Satria? Lupa? Dah, pertanyaan Ibu yang ketiga. Setelah belajar ini, bagaimana kamu akan bersikap terhadap pengguna teknologi AI? Terhadap penggunaan teknologinya. Bagaimana sikap kita? Kira-kira apa? Bagaimana kita bersikap terhadap penggunaan AI setelah kita tahu, setelah kita pelajari dari diskusi kita hari ini? Apa Indah? Bagaimana kita menanggapinya? Apa kira-kira Abel? Iya. Apa Satria? Menggunakannya dalam kepentingan pribadi. Penggunaannya dalam kepentingan pribadi. Apalagi? Tidak merugikan pihak lain. Ya. Dan mungkin untuk pembelajaran kita hari ini kita tutup dari diskusi tadi. Maka pembelajaran kita hari ini kita simpulkan terlebih dahulu. Yang pertama, apa kesimpulan kita? Apa kesimpulan materi kita hari ini? AI adalah alat teknologi yang berupa mesin. Apa? Apa tadi AI? Udah lupa? Kesimpulan kita pembelajaran hari ini. Silakan Satria, keras-keras suaranya. Apa itu AI? Iya, alat teknologi yang berpikir seperti layaknya manusia. Apa manfaatnya? Apa manfaat AI? Iya, mempermudah mencari informasi. Apa resikonya? Membuat kita malas berpikir. Nah, jadi ada resiko, ada manfaat, ada apa? Ada apa lagi? Dampaknya. Nah, sekarang silakan tutup bukunya, bersiap-siap kita lagi untuk pulang. Kita bertemu lagi di minggu besok dalam mata pelajaran yang sama. Silakan bersiap-siap untuk pulang. Ketua kelas, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.